Ya, masih bersama dengan sahabat Mentari. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu. Tuhan selalu memberkati. Ya, masih dengan Bapak Sukanto yang akan memberikan renungan. Ya, biarlah ini menjadi bagian berkat untuk kita semua. Ya, bagaimana Tuhan memimpin anak-anaknya. Tentunya untuk kita semua. Mari kita mendengarkan renungan ini dengan Bapak Sukanto. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Kita Belajar Bersama. Hari ini kita akan berbicara tentang Allah memimpin anak-anaknya yang percaya sepenuhnya kepadanya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah namamu, Engkau Allah yang senantiasa memimpin kehidupan kami. Ampuni dosa kami, kuduskanlah hati kami, dan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, untuk kami dapat menerima firman-Mu dan mempelajari dengan baik akan firman-Mu. Biarlah kiranya kuasa-Mu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, seperti tadi saya kemukakan di awal bahwa judul kita hari ini adalah Allah memimpin anak-anaknya yang percaya sepenuhnya kepadanya. Ia akan membimbing sahabatku dengan sempurna. Ia tahu kebutuhan kita, anak-anaknya, dan ia memiliki hikmat, kuasa, kekayaan yang tidak terbatas. Sehingga ia dapat menyediakan bagi orang percaya kehidupan yang baik. Ia layak menerima kepercayaan dari Anda semua. Mari kita melihat dari Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Saya akan membacakan bagi kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ada dua hal yang kalau dirinci ada 4, tapi kita golongkan dalam 2 hal saja. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan berarti kita dengan penuh keyakinan. Kita percaya dengan tidak bimbang. Kita percaya dengan tidak mendua atau berselingkuh dengan ilah-ilah lain. Kekuasaan, jabatan, kekayaan, dan lain sebagainya. Bukan itu yang utama, tetapi kita percaya sepenuhnya bahwa Allah membimbing saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Di samping percaya, kita juga mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Misalnya, sebagai contoh, tahun 2010 saya mau menjalani bypass. Saya mempercayakan kesehatan saya kepada dokter yang akan mengoperasi itu. Tidak ragu-ragu, tidak bimbang, sepenuhnya saya percayakan kepada dokter yang mau membypass jantung saya. Nah, langkah apa yang harus diambil untuk mengalami kehendak Allah itu? Allah menghendaki saudara dan saya sesuatu yang perlu dilakukan sebagai bukti atau bentuk berkat yang akan diterima melalui percaya dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Rom 12 ayat 1-2 ada 2 hal yang perlu kita lihat. Yang pertama, melakukan ibadah yang sejati. Di sana dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, kehidupan kita, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang kedua, jangan menjadi serupa dunia, tetapi melakukan pembaruan budi, mengikuti pimpinan Roh Kudus. Ibadah yang sejati itu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Melakukan pembaruan budi yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita, supaya kita dapat membedakan
Manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna? Itulah sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, yang harus kita lakukan. Melakukan ibadah sejati, melakukan pembaruan budi. Kita mewujudkan suatu kehidupan baru, meninggalkan hidup yang lama, dan mewujudkan hidup yang 2 Korintus 5 ayat 17 tentang kehidupan baru di dalam Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pada saat saudara dan saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Saudara dilahirkan kembali menjadi anak Allah. Artinya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Saudara diampuni dosanya, diperbarui oleh Kristus, sudah dikuduskan dan sudah dibangkitkan dari mati rohani menjadi hidup di dalam persekutuan dengan Allah. Sahabat mentari yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita terhadap orang-orang yang betul-betul mengandalkan Tuhan? Mari kita lihat di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17. Kita lihat kitab Yeremia pasal yang 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Ayat pertama tadi berkata, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Maka di sini disebutkan diberkatinya orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya kepadanya. Ini ayat bisa menjadi janji Allah bahwa Allah akan memberkati saudara manakala saudara dan saya mengandalkan Tuhan dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah. Tapi bagaimana dengan orang yang mengandalkan kepada pengertiannya sendiri? Yeremia 17 ayat 5 berkata demikian, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar pada kekuatan manusia panah, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Orang yang mengandalkan kepada pengertiannya, kepada manusianya, bersandar pada kekuatannya manusia sendiri, dan hatinya menjauh dari Tuhan, maka dikatakan terkutuklah orang itu dan tidak diberkati Tuhan. Tetapi Tuhan memberkati orang yang mengandalkan Tuhan, mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana orang-orang yang mengandalkan pada pengertiannya dikatakan terkutuk karena tidak melakukan kehendak Allah. Mari kita lihat rencana Tuhan. Bagaimana sih rencana Tuhan bagi kehidupan kita? Di dalam kitab Yesaya demikian bunyi, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangan Tuhan, dan rancangan Tuhan bukan rancangan manusia. Seperti tingginya langit dan dari bumi, demikian juga tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Allah merancang kepada hidup kita bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Allah membimbing saudara dan saya supaya saudara dan saya senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan, dan diberkati Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua, di dalam ayat 6, akuilah dia di dalam segala lakumu. Akuilah dia di dalam segala lakumu. Akal, pikiran, perbuatan kita sandarkan kepada Allah. Kita percayakan kepada Allah. Baik itu penggunaan uang saudara, pekerjaan saudara, usaha saudara, penggunaan waktu luang saudara, gunakan dengan bersandar kepada Allah, melibatkan Allah, memohon pertolongan Allah, meminta hikmat Allah, supaya saudara dan saya tidak menyimpang dari kehendak Allah, tidak menyimpang dari ketetapan Allah, tidak menyimpang dari peraturan Allah, dan tidak menyimpang dari perintah-perintahnya.
Allah menjanjikan kepada saudara dan saya hidup yang sejahtera. Karena damai sejahtera sudah diberikan kepada saudara dan saya dari waktu ke waktu. Manakala saudara dan saya tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan mengandalkan hidup kita kepada Tuhan, mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita dengan kita menempatkan Yesus yang utama dalam kehidupan kita, Kristus sebagai pusat. Di dalam ilustrasi roda minggu yang lalu kita berikan untuk belajar bersama bagaimana menempatkan Kristus sebagai pusat. Kita berdoa, kita melajari firman Allah, kita melakukan persekutuan, dan kita melakukan kesaksian dengan bingkai hidup taat kepada Tuhan. Ia akan meluruskan jalan kita. Apa artinya meluruskan? Meluruskan biasanya yang bengkok diluruskan. Yang hidup dari dosa dikembalikan kepada hidup yang kudus. Hidup yang melanggar peraturan Allah dikembalikan kepada kita. Allah menyiapkan sarana untuk saudara dan saya. Mazmur 119 ayat 105, sarana yang diberikan kepada saudara dan saya firman Allah yang berfungsi menjadi pelita bagi kaki kita dan menjadi terang jalan kita. Dengan memegang firman Allah, saudara dan saya tidak dalam kegelapan, tetapi berjalan di dalam terang, dituntun oleh firman Allah yang merupakan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Allah juga mengaruniakan Roh Allah supaya saudara dan saya tahu apa yang sudah dikaruniakan Allah kepada kita. Mari kita melihat Yohanes 14. Di sana dikatakan bahwa tetapi penghibur, penolong itu, yaitu Roh Kudus, akan mengajar kepada saudara dan saya. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 26. Namun penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Allah sendiri melalui Roh Kudus yang diberikan kepada saudara dan saya akan mengajar semua yang sudah dikatakan, akan mengingatkan semua yang dikatakan. Oleh sebab itu, dengan kekuatan firman Allah dalam kehidupan kita, Allah menggunakan Roh Kudus untuk mengingatkan, mengajar, menolong kita untuk tetap hidup berkenan kepada Allah. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, meluruskan juga supaya saudara dan saya melakukan ibadah yang sejati. Saudara saya memperbarui budi kita, mengingatkan jalan yang benar dan menjauhi kehidupan dunia yang fana ini, supaya dapat hidup menyenangkan hati Tuhan, mengeluarkan buah, yaitu buah kebenaran, buah kebaikan dan kebenaran. Firman Allah sekali lagi adalah kebenaran yang akan menuntun saudara dan saya mengeluarkan buah-buah rohani, buah-buah roh yang harus kita keluarkan sebagai mana wujud saudara dan saya memuliakan Allah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada satu ayat yang menunjukkan bahwa saudara dan saya murid Kristus kalau saudara dan saya mengeluarkan buah. Itu yang kita akan lihat di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8. Demikian dibunyi, inilah perintahku kepadamu, ayat 8, mohon maaf. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api yang di luar. Itu akibat kalau kita tidak berbuah. Tapi dalam inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid Kristus. Salah satu bukti murid Kristus, saudara dan saya mengeluarkan buah. Buah itu akan keluar kalau saudara dan saya menempel di dalam kehidupan bersama Yesus
Dan saudara dan saya akan menerima berkatnya itu kalau saudara dan saya mengandalkan Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar pada pikiran kita sendiri. Libatkan Tuhan dalam kehidupan saudara, dalam pergumulan saudara, dalam kehidupan sehari-hari saudara. Karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Allah memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur oleh karena Engkau sudah membimbing kami melalui Roh Kudus-Mu untuk kami hidup berkenan kepadamu dengan mengandalkan Engkau, mempercayai Engkau sepenuhnya, dan tidak selingkuh dengan ilah-ilah yang lain. Terima kasih Bapa berbicara senantiasa kepada kami dengan hikmat yang daripada Allah sendiri, supaya kami tetap menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Bapa dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ya sahabat Mentari, demikian firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Sukamto, bagaimana Tuhan memimpin anak-anaknya, dan biarlah renungan ini menjadi bagian hidup bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa.